Dan kebahagiaan yang sama datang dari pasangan Nafa Urba dan Zack Lee. Di saat Zack Lee sedang dililit masalah kasus penganiayaan, seperti apa kebahagiaan pasangan ini saat merayakan ulang tahun anaknya kemarin? Benarkah Nafa Urba bahagia di tengah prahara hatinya karena kasus sang suami? Dan kado spesial apa yang Nafa dan Zack Lee berikan untuk sang anak? Seru banget karena ulang tahun pertama dan kedua nggak kita rayain. Rayain cuma di rumah aja karena kita pikir dia masih kecil nggak. Benarkah jika inisial AK yang dimaksud adalah aura kasih? Mungkin inisial AK nggak ada yang hits kali yang lain. Aduh, mungkin Ahmad Kosasih dan siapalah itu mungkin nggak ada yang tahu itu siapa gitu. Mungkin AK tuh pasti langsung ke aku. Jadi aku pikir, oh ini tujuannya ke gue karena memang dari inisial aja udah tahu lah orang ini AK siapa gitu. Mungkin kayak gitu. Sempet mikir sih, selain kasus kayak ginian gitu maksudnya pemberitaan miring dan memang fitnah menurut aku, ada di beberapa juga aku banyak banget digosipin. Aku selalu mikir, kok gue ya? Ya mungkin karena aku terlalu santai, orangnya terlalu ada gosip cuman nanggepinnya, "Oh ya biasa aja," gitu mungkin. Jadi orang tuh kayak dia aja nih kayak demen jadi kalau pemberitaan ini tuh kayak dia santai banget nih dan gak akan emosi gitu. Salah juga aku juga. Aku juga mengambil sikap yang tenang aja lah gitu sampai sekarang. Ya udahlah, nggak mau tahu lah kenapa gue, ya udah gitu. Mengaku inisial AK yang disebut-sebut dalam kasus suap itu bukanlah dirinya, Aura Kasih pun siap ditelusuri hubungannya dengan Wawan, termasuk kabar soal kepemilikan sebuah mobil mewah atas nama dirinya yang sempat ia gunakan dalam proses pembuatan video klip yang kabarnya pemberian dari Wawan. Kalau memang ada pembelian Lamborghini-nya, coba dicek. Cari sampai ke Alaska juga nggak nemu Lamborghini, mana punya gue Lamborghini, nggak ada. Kalau temen gue punya Lamborghini beberapa banyak, tapi nggak ada. Untuk untuk uang apa segala macem, orang ngomongnya ini ono, cek aja. Keterangan salah satu komisioner ya, salah satu wakil ketua PPATK kalau tidak salah ya, di mana ada aliran ke artis. Ini saya jelaskan bahwa itu tidak ada. Aku cuma bilang demi Allah aku nggak kenal sama dia. Jabat tangan pun aku nggak. Dan ya namanya orang tua mereka pasti percaya kok. Aku udah bawa nama Tuhan. Gak cuma orang tua, orang lain aja aku nanya, ada yang nanya ke aku gimana sama siapa gitu. Aku bilang demi Allah enggak. Pasti percaya. Lalu benarkah Aura Kasih memang tidak ada hubungannya, bahkan tidak pernah mengenal sosok Wawan? Benarkah Aura Kasih merasa dirugikan atas merebaknya kabar tersebut? Dan siapkah Aura Kasih memberikan sejumlah keterangan kepada pihak KPK terkait kasus ini? Ya paling cuman bilang aja, aku cuman bilang ya aku orang beragama gitu loh. Aku bilang sama mereka, aku tuh meskipun aku memang jarang ibadah, mungkin jarang, tapi aku orang beragama kok. Aku nggak pernah bohong, aku nggak mungkin bohong kalau aku bilang demi Allah saya nggak kenal sama Wawan, mereka akan percaya. Pesan aku paling cuma buat PPATK, buat bapak-bapak di KPK mungkin. Untuk pemberitaan, coba tolong dikeluarin aja yang namanya yang inisialnya AK itu siapa. Udah itu aja, pesan aku cuman itu. Tolong secepatnya diusut, karena untuk aku pribadi, aku tidak ngerasa kenal sama yang namanya Bapak Wawan. Bapak KPK mau sita aku, sita hatiku aja. Saya cuma punya hati. Yang lainnya nyicil. Pasca Dewi Persik mendekam di balik penjara karena vonis 3 bulan kepadanya, kini keluarga dan tim kuasa hukum angkat bicara. Benarkah keluarga dan tim kuasa hukum siap mempolisikan Shankar, pemilik production house yang memproduksi film tersebut? Apa yang membuat nama Shankar dilibatkan? Lalu benarkah keluarga mempertanyakan menghilangnya Shankar di saat Dewi Persik ditimpa masalah hukum? Karena dia dibayar untuk memerankan sesuai dengan arahan sutradara. Apa namanya itu, skrip ya? Dari skenario filmnya itu. Dia sebagai peran apa. Tapi kalau untuk menyangkut masalah yang terjadi, tiba-tiba timbul suatu permasalahan hukum yang mengakibatkan cederanya seseorang dengan adanya perkelahian, kalau tidak diatasi oleh sutradaranya yang bisa dipidana itu.
kalau si Julia Perez sama Mbak Dewi bersatu. Bisa dipidana itu Sanggar dan sutradaranya. Nah, waktu pada saat pertama itu kita kembali lagi ke masa yang lalu, Mbak Dewi itu selalu menghujat Sanggar loh. Tapi pincang, cuma hanya satu orang saja, tidak didukung oleh si Mbak Jupe. Untuk upaya haknya Mbak Dewi Persik juga untuk melaporkan Sanggar, kita akan melaporkan dia. Jangan dikira dia bisa enak begitu saja dengan membuat shooting lagi dengan yang lain gitu loh. Iya, saya nafsir itu. Dia biang keroknya di situ. Sebenarnya pada waktu dia tukaran dengan Dewi, ya, dialah penengahnya. Ya, sini semua ini, Dewi sini, Jupe sini. Apa sih tukaran? Masalah apa ini? Udah diam aja, dibiarkan. Terus ya apa maunya itu apa itu? Ya, saya tidak terima juga. Nanti saya laporkan juga Sanggar. Selain siap melibatkan nama Syangker, keluarga dan tim kuasa hukum pun siap mengajukan peninjauan kembali atas kasus Dewi Persik dan Julia Perez. Pada prinsipnya dalam waktu segera, insya Allah hari Senin lusa, tim kuasa hukum sudah menyiapkan permohonan pengajuan peninjauan kembali. Di mana dalam peninjauan kembali itu kita menilai bahwa telah terdapat kehilapan atau kekeliruan, kesalahan dalam penerapan hukum oleh Majelis Kasasi di Mahkamah Agung. Berbeda dengan Dewi Persik yang sedang di dalam penjara, kebahagiaan justru menyelimuti hati artis cantik Donita yang menginjak usia 25 tahun kemarin. Benarkah di momen bahagia itu Donita mendapat hadiah kalung berlian dari sang kekasih Adi Nugroho? Lalu seperti apa kalung Donita yang berinisial A yang merupakan nama dari kekasihnya itu? Enggak ya? Kadonya banyak sih ya gitu. Karena kan yang pas tanggal 14-nya itu juga 2 kali malamnya pada datang. Dapat gitu. Dia batuk. Dapat kalung. Terus dapat bunga ya. Sama dapat kejutan-kejutan beruntun. Genap berusia 25 tahun, Donita tetap menunjukkan privilege-nya sebagai artis papan atas di dunia akting tanah air. Dan benarkah Donita siap menikah dengan Adi Nugroho dalam waktu dekat ini? Amin sih, mudah-mudahan. Sebenarnya kan kalau masalah siap atau nggak siap kan nggak bisa dilihat dari umur, karena kan kedewasaan juga nggak bisa diukur dari umur. Tapi kalau misalkan ditanya siap atau nggak siap, insya Allah siap sih. Gitu. Karena ya Mama ketawa paling kenceng deh. Kayak puas banget. Ya pasti kalau misalnya ngelihat Donita juga, Donita kan sosok perempuan yang figur yang baik gitu ya. Terus juga kita cocok gitu kan. Ya mudah-mudahan sih kita bisa melangkah ke jenjang yang lebih tinggi. Gitu. Amin ya Pak. Doain adik-adik ya. Mudah-mudahan lancar ya. Kalau kita sih dari keluarga memang alhamdulillah cocok-cocok aja ya. Alhamdulillah ya, gitu kan, emang nggak ada masalah apa-apa, terus juga kita akrab banget, udah kayak ketemu dari zaman kapan, gitu loh. Jadi memang alhamdulillah ya bertahap lah mas, bertahap pelan-pelan. Donita juga harus nyelesain kuliahnya dulu, gitu kan. Mudah-mudahan segera. Amin. Dan kebahagiaan yang sama datang dari pasangan Nafa Urba dan Zack Lee. Di saat Zack Lee sedang dililit masalah kasus penganiayaan, seperti apa kebahagiaan pasangan ini saat merayakan ulang tahun anaknya kemarin? Benarkah Nafa Urba bahagia di tengah prahara hatinya karena kasus sang suami? Dan kado spesial apa yang Nafa dan Zack Lee berikan untuk sang anak? Seru banget karena ulang tahun pertama dan kedua nggak kita rayain. Rayain cuma di rumah aja karena kita pikir dia masih kecil nggak ngerti gitu. Jadi baru ngerayain sekarang karena dia juga udah ngerti nyanyi Happy Birthday di rumah. Cuman gitu. belum begitu pengalaman ya kita ya, jadi belum tahu mesti harus gimana, apakah harus ada toko kartunnya atau apa, terus Iya tunggu dong. kue ulang tahun juga kita belum pernah pesen, jadi masih bingung. Banyak banget, dari kungkungnya banyak, dari dedinya banyak. Ini kayak dedinya baru beliin sepatu tapi nggak dipakai, jadi
Kalau kita sih setiap hari kayaknya ngasih kado ya. Kita nggak sadar tuh pas kita baru sadar, oh iya tanggal 16 kan ulang tahun perkawinan kita, jadi pas hari ini gitu. Terus ya yang namanya rumah tangga pasti banyak masalah, cuman puji Tuhan sampai hari ini masih bertahan kuat.